Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala pencapaiannya. Di video kali ini saya akan membahas Tryout Premium 100 soal SKB Guru Kelas PGSD Kompetensi Pedagogik Part yang pertama. Untuk sekedar info bahwa Tryout Premium 100 soal SKB Guru Kelas PGSD ini adalah tryout berbayar yang diadakan oleh If Channel Official beberapa hari lalu. Dan alhamdulillah banyak teman-teman yang sudah ikut dan merasa puas dengan tryout premium ini. Bahkan banyak yang request ingin mengikuti lagi tryout premium yang berikutnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebuah teori yang dianut oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Sibernetik, D. Konstruktivisme, atau E. Kognitivisme. Jawaban yang benar adalah A. Behaviorisme. Teori belajar behaviorisme atau behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadinya perubahan tingkah laku. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Teori ini merupakan sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman pertama. Soal yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Salah satu prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah A. Materi atau bahan ajar berbasis kompetensi, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. RPP bersumber dari silabus, D. Alokasi waktu sesuai dengan jadwal pada setiap satuan pendidikan, atau E. RPP sesuai dengan ketentuan sekolah. Jawaban yang benar adalah yang B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Pengembangan RPP mengikuti prinsip-prinsip berikut. 1. RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. 2. RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. 3. RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. 4. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. 5. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. 6. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. 7. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedial, dan umpan balik. 8. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 9. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Soal yang ketiga, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain mendidik siswa untuk berpikir sistematis, melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif, dan memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Pitcher and Pitcher, atau E. CTL. Jawaban yang benar adalah yang C. Problem solving. Kelebihan model pembelajaran problem solving antara lain sebagai berikut. 1. Mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis. 2. Melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. 3. Berpikir dan bertindak kreatif. 4. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. 5. Mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. 6. Menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan. 7. Merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. 8. Dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. 9. Mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi. 10. Belajar menganalisis suatu masalah dari berbagai aspek. 11. Mendidik siswa percaya diri sendiri. Soal berikutnya, soal yang keempat. Sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Dan teori ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri pengetahuannya. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Cybernetic, B. Humanistik, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, atau E. Kognitivisme. Jawaban yang benar adalah yang D. Konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan bagian dari teori kognitif. Teori konstruktivisme lahir dari ide Piaget dan Vygotsky. Belajar menurut teori ini adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata di lapangan. Teori pembelajaran konstruktivisme mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran yang menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri pengetahuannya. Soal yang kelima, menurut teori ini, guru bertindak sebagai fasilitator, sehingga di sini guru mempunyai banyak tugas, diantaranya memberi perhatian dan motivasi, dan mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Teori belajar ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme, atau E. Behaviorisme. Jawaban yang benar adalah yang A. Humanistik. Dalam teori humanistik, guru bertindak sebagai fasilitator, sehingga di sini guru mempunyai banyak tugas, di antaranya 1. Memberi perhatian dan motivasi. 2. Membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 3. Memahami karakteristik siswa. 4. Mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. 5. Dapat menyesuaikan dirinya bersama siswanya. 6. Berbaur dengan siswanya, berkomunikasi dengan sangat baik bersama siswanya. 7. Dapat memahami dirinya dan tentunya agar dapat memahami siswanya. 8. Dalam penerapan teori belajar humanistik, proses lebih diutamakan daripada hasil, di mana proses dari penerapan teori belajar humanistik antara lain
Merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif siswa melalui kontrak belajar yang jelas, jujur, dan positif, mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri, mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Soal yang keenam, terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran adalah A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, atau E. KD. Jawaban yang benar adalah yang B. RPP. RPP adalah terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu mengacu pada silabus. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Soal yang ketujuh, konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah strategi pembelajaran. A. Inquiry, B. Problem solving, C. Role playing, D. Cooperative learning, atau E. CTL. Jawaban yang benar adalah yang E. CTL atau Contextual Teaching and Learning. Sedangkan untuk opsi A. Inquiry adalah pembelajaran yang menuntut siswa lebih aktif dalam proses penemuan dan lebih banyak belajar sendiri. Untuk opsi B, problem solving, adalah pembelajaran berbasis masalah. Untuk opsi C, role playing, adalah bermain peran. Dan opsi D, cooperative learning, adalah pembelajaran berbasis kelompok. Soal selanjutnya, soal yang ke-8. Teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Teori ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Teori ini adalah A. Humanistik, B. Konstruktivisme, C. Kognitivisme, D. Nativisme, atau E. Behaviorisme. Jawaban yang benar adalah yang C. Kognitivisme. Teori kognitif atau kognitivisme adalah teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Model ini lebih berorientasi pada studi bagaimana siswa belajar berpikir. Fokus studinya adalah pada pertanyaan perkembangan kognitif. Bagi guru yang terpenting adalah bagaimana dapat mempengaruhi perkembangan berpikir dan bagaimana guru dapat menyesuaikan pengajaran dengan tingkat perkembangan kognitif para siswa. Soal yang ke-9. Seorang guru menggunakan bantuan gambar, potret, slide, film, video. Siswa dapat mengamati berbagai macam serangga, burung hantu, kelelawar, dan sebagainya. Salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut adalah A. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati. B. Mengamati dengan teliti bintang-bintang yang sukar diamati secara langsung karena sukar ditangkap. C. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan. D. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi baik karena jaraknya jauh, berbahaya, maupun terlarang.
Atau E. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jawaban yang benar adalah yang B. Mengamati dengan teliti bintang-bintang yang sukar diamati secara langsung karena sukar ditangkap. Fungsi media dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan. Misalnya dengan perantara paket, siswa dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang bendungan dan kompleks pembangkit listrik. Dengan slide dan film, siswa memperoleh gambaran tentang bakteri, amuba, dan sebagainya. 2. Mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung. Misalnya rekaman suara denyut jantung dan sebagainya. 3. Mengamati dengan teliti bintang-bintang yang sukar diamati secara langsung karena sukar ditangkap. Dengan bantuan gambar, potret, slide, film, video, siswa dapat mengamati berbagai macam serangga, burung hantu, kelelawar, dan sebagainya. Dan fungsi-fungsi lainnya dari media dalam proses pembelajaran. Soal yang ke-10, berdasarkan pendekatan saintifik, siswa melakukan eksperimen untuk menemukan hubungan volume tabung dengan volume kerucut dengan cara A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama. Kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. B. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. C. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. D. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian tabung diisi pasir dan diisikan pada kerucut sebanyak 3 kali. Atau E. Memilih alat peraga tabung dan kerucut, kemudian tabung dan kerucut sama-sama diisi pasir. Jawaban yang benar adalah yang A. Memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama. Kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali. Kita ketahui bersama bahwa volume tabung rumusnya adalah Pi dikali R kuadrat dikali T. Sedangkan volume kerucut adalah sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat kali T. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa volume tabung sama dengan sepertiga volume kerucut. Artinya, isi dari tabung adalah sepertiga isi kerucut. Jika alas dan tingginya sama ya teman-teman, jadi jawabannya yang A. Berarti sudah terbukti bahwa memilih alat peraga tabung dan kerucut yang mempunyai alas dan tinggi sama, kemudian kerucut diisi pasir dan diisikan pada tabung sebanyak 3 kali adalah implementasi hubungan volume tabung dan kerucut.